Dalam sejarah setiap bangsa besar, selalu ada masa-masa yang menentukan. Masa ketika seorang pemimpin membawa perubahan dari akar, dan masa ketika pemimpin berikutnya membawa bangsa itu ke panggung yang lebih luas. Indonesia hari ini sedang berada tepat di titik itu. Dari era seorang pemimpin sederhana yang memilih turun ke ganggang kecil, menyusuri pasar, mengecek jembatan sendiri, menuju era seorang pemimpin dengan latar militer yang berpikir dalam skala peta dunia, dengan strategi, visi, dan perhitungan jangka panjang. Dua gaya memimpin yang lahir dari dua perjalanan hidup yang berbeda, namun keduanya membawa satu garis merah, masa depan Indonesia. Bagian 1. Akar dua tokoh, masa kecil yang tak sama. Kepemimpinan itu bukan hanya soal kebijakan, tapi tentang siapa seseorang sebelum ia menjadi pemimpin. Jokowi lahir dari keluarga sederhana di Solo. Rumahnya di bantaran sungai sering tergenang. Ia tumbuh dalam realitas yang mengajarkan bahwa hidup harus diperjuangkan perlahan. Dari pengalaman itulah, ia belajar membaca masalah dari dekat, melihat langsung, menyentuh langsung. Karena itulah belusukan bukan sekedar kebiasaan, melainkan hasil dari masa kecil yang mengajarinya bahwa kebenaran ada di lapangan, bukan hanya di laporan. Berbeda jauh dengan Prabowo Subianto, yang tumbuh di keluarga akademisi dan militer. Ayahnya adalah ekonom yang bekerja di berbagai negara. Dalam lingkaran keluarganya, Prabowo terbiasa dengan diskusi geopolitik, sejarah perang, dan strategi dunia sejak muda. Dari kecil ia dicekoki pertanyaan tentang visi, tentang risiko, tentang kenapa sebuah bangsa harus kuat. Dua dunia yang berbeda, dua masa kecil yang membentuk cara memimpin yang juga berbeda. Bagian 2, jalan karir yang membentuk karakter. Ketika remaja hingga dewasa, perbedaan itu makin terlihat. Jokowi menjadi pengusaha kayu. Ia bertemu pekerja, supir truk, pedagang, pembeli, distributor. Lapisan-lapisan masyarakat yang membentuk pemahaman bahwa setiap masalah punya wajah manusia di baliknya. Karir politiknya mulai di Solo, kota kecil yang ia ubah menjadi kota dengan manajemen modern. Lalu naik menjadi gubernur Jakarta, kemudian presiden. Setiap langkahnya selalu dimulai dari bawah. Sementara Prabowo menjalani karir militer, dilatih untuk berpikir cepat, membaca ancaman, melatih pasukan, dan memahami stabilitas sebuah negara dari perspektif pertahanan. Ia mempelajari bagaimana negara-negara besar bekerja, apa yang membuat mereka dihormati, dan apa yang membuat mereka runtuh. Inilah mengapa gaya memimpin mereka ibarat dua sisi mata uang. Satu dibentuk oleh masalah rakyat, satu dibentuk oleh masalah negara. Bagian 3, gaya komunikasi, senyap versus narasi besar. Setiap pemimpin punya cara berbicara, dan cara itu menentukan bagaimana ia mengambil hati rakyat. Jokowi memilih diam lebih banyak. Ia tidak sering bicara panjang. Gesturnya tenang, sederhana, minimal retorika. Tapi diamnya itu mengandung pesan. Yang penting kerja. Prabowo sebaliknya, ia adalah orator natural. Bahasanya penuh metafora, penuh strategi, kadang emosional, kadang sangat struktural. Ia berbicara seperti seorang komandan yang sedang menjelaskan peta besar kepada seluruh prajuritnya. Satu bicara dengan kesederhanaan, satu bicara dengan kekuatan suara. Dan keduanya punya pendengar masing-masing. Bagian 4. Cara mengambil keputusan, lapangan versus peta besar. Keputusan seorang pemimpin lahir dari cara ia melihat masalah. Jokowi melihat dari bawah. Jalan rusak, pasar sempit, sekolah kecil, terminal kuno, bandara terbelakang. Ia memperbaiki yang bisa disentuh, karena baginya, jika pondasi kuat, bangunan akan berdiri. Prabowo melihat dari atas, arus geopolitik, tren pangan dunia, ancaman militer, stabilitas nasional jangka panjang, rantai pasok global, dan posisi Indonesia di tengah negara besar. Ia memikirkan masa depan 5, 10, 20 tahun ke depan, skenario-skenario yang tidak terlihat dari lapangan,
tapi penting dari perspektif negara. Satu memikirkan hal-hal yang dekat, satu memikirkan hal-hal yang jauh. Bagian 5. Fokus kebijakan, infrastruktur versus ketahanan dan kekuatan. Era Jokowi menekankan pembangunan fisik, jalan tol ribuan kilometer, pelabuhan baru, bandara modern, bendungan air, transformasi digital, transportasi massal seperti MRT dan LRT. Ia membangun landasan pacu bagi Indonesia untuk berlari lebih cepat. Era Prabowo masuk ke fase berbeda. Ketahanan pangan, penguatan pertahanan, diplomasi global aktif, industrialisasi dalam negeri, pengelolaan sumber daya strategis, stabilitas nasional jangka panjang. Jika era Jokowi adalah kita bangun rumahnya, era Prabowo adalah kita kuatkan keamanannya dan strategi masa depannya. Keduanya saling melengkapi. Bagian 6. Dampak ke Indonesia. 2 fondasi, 1 masa depan. Jika kita melihat perjalanan Indonesia hari ini, kita bisa melihat bahwa perubahan tidak berdiri sendiri. Jokowi membangun fondasi fisik dan sistem. Prabowo berusaha membangun kekuatan dan posisi strategis Indonesia di panggung dunia. Sebuah bangsa besar tidak dibangun oleh satu gaya saja. Ia dibangun oleh kombinasi kerja lapangan, visi besar, struktur beton, arah masa depan, fondasi yang kokoh, dan strategi yang matang. Dan Indonesia sedang berada di tengah proses itu. Dalam sejarah bangsa-bangsa, kadang ada 2 era yang berdiri berdekatan, namun sama-sama penting. Era pemimpin yang bekerja dalam diam, membangun batu demi batu, membuka jalan demi jalan. Lalu era pemimpin yang menatap jauh ke depan, memanggul tanggung jawab untuk membawa bangsa ini ke posisi yang lebih tinggi di mata dunia. 2 pemimpin, 2 era berbeda, 2 gaya yang tak sama. Namun ujungnya tetap satu, Indonesia. Bangsa yang terus melangkah, bangsa yang terus belajar, bangsa yang terus membangun dengan jalannya sendiri. Dan pada akhirnya, setiap presiden akan datang dengan gaya, cara dan zamannya masing-masing. Ada yang membangun dari diamnya. Ada yang bergerak dengan gebrakan. Ada yang menyentuh rakyat lewat kesederhanaan. Ada pula yang memimpin dengan disiplin dan ketegasan. Namun sejarah selalu mengingat satu hal. Bangsa ini tumbuh bukan hanya karena siapa yang memimpin, tetapi karena rakyatnya memilih untuk tetap bersatu. Kepemimpinan boleh berbeda. Pendekatan bisa berubah. Tetapi cita-cita Indonesia, kokoh, damai, dan maju harus tetap satu. Karena pada akhirnya, Indonesia tidak dibangun oleh satu nama atau satu periode. Indonesia dibangun oleh kita semua. Dari suara kecil di desa sampai keputusan besar di istana. Maka, pesan relik cerita untuk kita semua adalah sederhana. Belajarlah dari setiap pemimpin. Ambillah yang baik, kritisi yang kurang, dan teruskan perjalanan bangsa ini dengan kepala tegak. Sebab, masa depan Indonesia bukan milik satu orang, tapi milik kita bersama.